Nah teman-teman, kita lagi di daerah BSD, emang lagi ngetes mobil baru sih ini, cuman kayaknya tadi kita lihat mobil jadul satu, mobilnya unik, bentuknya SUV atau Jeep gitu ya. Nah nanti kita samperin kali ya. Dia pernah kirim waktu itu 10.000. Boleh ngobrol bentar? Gitu. Bentar ya. Sore. Halo Mas. Ya. Mas, mobilnya keren Mas. Halo Mobil Mas. tua. Saya dari Oto Jadul nih. Oh, siap. Boleh nggak sih sambil kita liput ya mobilnya? Boleh. Oke teman-teman, mau nih omnya. Siap. Ayo kita cari parkir ya om. Oke, ya. siap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di Oto Jadul. Kali ini kita membahas satu mobil yang menarik, unik, mungkin juga bisa dibilang langka di tengah-tengah kita. Ini adalah mobil gas ya, gas 69. Nah, bersama kita punya mobil Om Kristo. Halo Om, sehat? Sehat. Nah, Om Kristo ini juga punya mobil ini belum lama ya. Belum. Tapi memang sudah menyukai mobil ini ya, udah lumayan ya. Lumayan lama. Punya banyak ganti-ganti mobil ya. Ini salah satu sekarang koleksinya ya. Oh, ya. Ya, kita mulai aja ceritanya soal si gas itu ya. Kan mungkin banyak orang belum tahu ya. Ya. Kecuali kalau mungkin dia keluarga militer ya. Nah, ya. Keluarga militer dulunya, orang tuanya, kakeknya tugas di militer, itu mungkin sempat punya kenangan. Ya, betul. Nah, tapi nggak semua orang juga tahu. Nah, Om Kristo bisa jelasin singkat nggak? Jadi si mobil ini dulunya datangnya kayak apa sih? Dulu waktu dengarnya ceritanya sih, awal-awal itu TNI itu lagi mau cari mobil Oke. untuk kendaraan dinas. Nah, terus dibikinlah kompetisi semua merek-merek mobil lain. Oke. Nah, terakhir yang paling bertahan itu ya mobil gas ini. Akhirnya dipilih ini. Inilah dipilih. Itu tahun berapa sih kira-kira sejarahnya? 50-an ya? 50-an lah kali ya. Tahun 50-an teman-teman. Ya kan. Jadi merek-merek yang lumayan terkenal ya kan. Mereka kuat secara fisik tapi secara ekonomis juga kurang. Oke. Ya kan, kalau namanya mau militer kan ya harus di medan mana-mana bensin belum tentu ada. Iya. Ya kan, makanya ini kuat ikut semua medan. Terus sudah gitu juga dia paling irit, dan terakhir itu ya ini yang paling bertahan. Oke. Makanya diambil. Kalau dengar ceritanya sih angkatan udara paling banyak. Angkatan udara paling banyak ya. Oke. Baru marinir, baru angkatan darat. Oke, jadi mobil ini gitu. datang hanya khusus dibawa untuk mobil angkatan dinas, ya, mobil dinas. mobil militer. dinasnya ya, angkatan ini ya, Iya. ABRI lah ya, TNI ya. Oke. Ini kayak gini masuknya ke Indonesia, yang Jeep begini ada dua sebenarnya. Oke. Dia ada carrier, ada komando. Oke, modelnya ya. Oke, siap. Jadi ada yang kalau carrier tuh pintunya dua. Nah, ini kan 4 nih. Oke. Kalau Jadi, 4 komando. Nah, kita coba bahas ya mobilnya si Om Kristo ini ya. Jadi ini gas 69 ya. Gas 69 tadi kata Om Kristo sudah menjelaskan bahwa gas 69 itu datang ada dua versi. Ya. Yang pertama apa tadi? Ada carrier, Carrier, ada komando. Komando. Yang ini tipenya? Ini komando. Yang ini tipenya komando. Bedanya apa carrier sama carrier? Carrier ceritanya kan buat pasukan. Buat pasukan. Buat Gitu. pasukan. Kalau komando katanya buat komandan. Namanya komando pasti buat karena duduk bisa belakang kan. Ya. Nah, kalau yang carrier tahunya tuh ada padapan. Oh, gitu. Oke, siap. Jadi depannya begini, belakangnya ada padapan. Oke. Nah, teman-teman kita lanjut ngobrolin si detail ya Om Kristo ya. Jadi kita mulai dari bagian depan ya, supaya teman-teman juga tahu informasi. Jadi mobil ini udah dapat berapa tahun yang lalu Om? 1,5 tahun lah. 1,5 tahun ya? Cuma kenal tahu ini sekitar 5 tahun yang lalu. Dulu punya kawan. Oke. Minjem aja nggak boleh. Minjem aja nggak boleh. Saking sayang itu temen itu ya. Akhirnya minjem nggak boleh gitu. Terus pas lagi mungkin udah jenuh atau apa ya. Ya transaksi lah ya kan. Maksudnya transaksi juga. Oke. Nah, jadi bagian depannya memang ciri khasnya begini ya bentuknya ya. Ada
lubang-lubang udara di sini bentuknya tuh kayak beda sendiri lah. Beda deh, bulat. Iya, benar-benar. Terus ada logo. Ini logo apa? Fontnya Rusia ya. Rusia. Mungkin tulisannya GES kali ya. RA tipe dia juga Tipe sih. ya? Dia Oh, ada gitu. yang YAE juga. Oh, oke. Mungkin itu yang kayak mobilnya Pak Lega itu juga itu. Oke. Nah, Carrier yang dia. yang berubah, yang bukan orisinilnya, yang bukan bawaannya, bagian apa aja? Kalau ini sih sebenarnya kalau tampak luar masih dibilang original, ini bumper aja enggak. Oh, bumper ya, bumper sudah berubah bumper ya. Sedan punya ya. Sedan punya, tapi secara keseluruhan ya, Begini tampakannya. tampaknya seperti ini ya. Oke. Nah, ini yang uniknya adalah kalau saya lihat-lihat ya, biasanya kan orang yang pencinta militer tuh warnanya ya udah ngikutin military version ya. Yang ini lebih genit ya. Ini warnanya warna apa sih? Kalau orang bilang gurun pasir ya. Warna gurun pasir ya. Heeh. Oke, versi gurun pasir nih. Iya. Siap. Sahara apa gitu kan. Nah, ada beberapa ornamen juga yang ditambahkan sama Om Risto supaya apa ya? Ini Supaya aja. fungsi aja ya. Lampu aja. Ada lampu. Oke. Kalau Siap. yang lain sih tetap aja. Ya, cuman pakai roll bar aja. Kalau aslinya nggak pakai roll bar. Oh, nggak ada roll bar-nya. Oke, siap. Om Risto, kita lihat bagian samping ya. Boleh. Nah, ini bagian sampingnya dari GES 69 versi komando ya. Ya, Ciri khasnya di bagian pintu. 4 pintu ini. Pintunya ada 4. Sedangkan kalau yang carrier Iya, 2. hanya 2. Heeh. Oke. Kenapa 4 pintu? Karena pintu belakang ini bagian kabin belakang buat komandannya. Duduk. Komandan duduk ya. di belakangnya sini ada bagasi ya, bagasi. ruang bagasinya ya. Berarti ini sebenarnya cukup besar juga ya. Cukup lumayan besar. Oke. Siap, ini bentuknya masih bawaannya persis seperti ini, hanya Pak Kristo menambahkan ini ya buat manusia roll bar terus dilapis lagi bahan busa. Spion juga modelnya mungkin Begini. seperti itu ya. Iya, modelnya begini deh. Tinggi gitu terus bulat. Nah, semestinya kalau yang militer itu punya apa Om Kristo? Lampu ya, lampu iya. tambahan ya. Dia ada lampu sorot nih. Lampu sorot ya. Cuman susah nyari lampunya. Oke. Dudukannya susah, lampunya juga susah karena dia modelnya nggak bulat biasa, kan sekarang ada bulat aja. Iya. Nah, ini modelnya ada kayak Bonggolnya, ada konde belakang bonggol ya. kecil gitu. Iya. Nah, jadi makanya itu susah nyarinya. Kalau pakai yang biasa-biasa aja sih bisa gitu. Teman kan mau Kurang cari otentik ya. ini Iya. gitu. Nah, teman-teman, karena ini mobilnya mobil Rusia ya. Terus katanya pabriknya juga sudah sempat tutup ya tahun Gitu. 72, baru-baru Tahun ini 72, aja iya. ada lagi gitu. Belakangan sih mau dibikin lagi tuh. Udah katanya mau masuk udah. Jadinya nyari spare part, body part itu susah ya. Susah. Oke. Karena kalau ngeliat perintilan-perintilan ini nggak ada jual. Iya, benar-benar. Ini kan Ini- kayak buat terpal ya. Ini juga kalau buat pintu tuh jendelanya tusuk ke dalam nih, Tusuk ada ke dalam ada ya. ininya. Oke. Siap. Gitu. Seru sih ini mobil, cuman ya itu karena produksi di Indonesia juga, maksudnya di Rusia juga sudah stop Udah dan nggak udah ada. lama ya nggak ada. Akhirnya ya mesti cari-cari sana sini. Untungnya punya komunitas ya, Om Risto. Iya, Jadi teman-teman komunitasnya ada. ini ada ada komunitasnya namanya GES Gas Indonesia. Indonesia. GAZ Indonesia. Ya. Oke, jadi anggotanya udah banyak ya? Udah banyak, cuman yang jalannya nggak banyak. Nggak banyak ya, karena tadi itu ya. Iya. Oke, nah nanti ada beberapa yang untuk apa ya, untuk bisa jalan kan pasti butuh penggantian macam-macam. Nanti Om Risto bisa menjelaskan nanti yang bagian Kayak mesin ya. Tangki bensin juga begitu. bensin persis begitu ya? Banyak yang udah mulai dirubah, tapi kita tetap pegang yang kayak model Posisinya seperti ini ya. nongol Oke. gitu. Nah, ini bagian kaki-kakinya kayaknya kelihatannya tuh kayak nakal-nakal ya. Karena peleknya tebal, terus juga bannya juga besar. Ini bannya pakai Savero. Kalau nggak salah ini Saveronya ukurannya 33 kali 12,5 ring 15 ya, Om. Terus pelek juga tebal. Ini konsepnya gimana sih, Om? Biar agak genit aja. Ini kan platnya juga pantai ya kan, Bali. Oh, Deka. Oke. Jadi kita kalau nongkrong di pantai biar agak dilihat dikit. Wih, Kayak ini buat Beach nongkrong Boy. di pantai, Beach Boy. Beach Boy katanya, makanya kan bawa nggak papan ketutup surfing ya? kan. Iya. Siap. Ini pokoknya lucu deh kalau melihat mobil aslinya ya. Nah, untuk kaki-kaki ada kesulitan nggak sih kayak shock breaker atau per itu Ini maksudnya? kalau kita sih kalau nyari aslinya memang agak susah ya. Ah. Makanya ini kita
combine ke Banyak Jepang modifikasi, punya, banyak Jepang custom ya. Iya. Jepang kan agak banyak karena jeep-jeepnya di Indonesia ya, Oke. komunitasnya. Jadi ya, pabriknya juga masih ada ya, jadi masih ya pakai ya mereka lah lebih gampang ya gitu. Jadi banyak yang disubstitusi sama Udah komponen-komponen ganti. Jepang ya. Heeh. Ya apalagi ya kan ketersediaan juga banyak gitu Iya. ya. Tinggal orang Indonesia juga jago utak-atik ya. Jago deh, nggak ada yang bisa enggak. Om Kristo, kita lihat bagian belakang ya. Nah ini bagian belakangnya dari GAS 69. Bentuknya utuh seperti ini ya. Iya. Cuman memang karena susah nyari body part ya apa. Ah. Jadi kayak ini lampu-lampu. Lampu udah modif juga Modif ya ya. kan, modif. Ini pakai apa Om Kristo? Mobil lampunya? Amerika punya. Mobil Amerika ya. Ah, Siap. ah. Lalu atas ada bantalannya, terus juga Bantalan. ini kayak bempernya kayak copotan FJ ya, seperti ya hardtop ya. Terus apa lagi? Ada Nah, ini buat anhang belakang nih, Oke. gerobak belakang. gerobak anhang belakang ini colokannya. Terus towingnya, bawaannya juga. Oke. Ada apa lagi yang Paling cuma ini doang ya, ganti knalpot. Ganti Karena knalpot. mereka kan kecil ya, kalau CC aslinya kan cuma 2200. Oke. Nah, kebetulan kita gantinya yang CC-nya 4000. Biasanya 4.000. Oke, siap. Om Kristo, nah ini bagasinya unik nih. Bukanya gimana sih? Yang agak miring-miring dikit deh. Oke, ini ke atas ini. Terus tarik ke bawah. Oke, sip. Nah, ini nih kayak ini nih bungkus-bungkus karena nggak ada tutupan, kita siapin yang plastik. Oh, iya. Kalau ada apa-apa kita bungkus Nggak pakai apa-apa, plastik. Iya, karena ini nakal banget tampangnya, jadi nggak ada terpal. Nggak ada. Makanya kalau hujan di jalan berhenti udah pasang tutupan ini. Kalau di rumah pakai itu, ya kan kain. Iya. Ini buat sedia terpal sebelum hujan. Orang bilang sedia payung nih, sedia terpal. Tapi sebenarnya cukup besar juga ya besar, dalam besar bagasinya itu. ya, tuh. Agak lumayan Dalam besar. ya, oke. Ini kita mau pasang antena tadinya nih. Oh Belum iya. beres. Seru. Kan udah ada. Ini seru banget nih mobil ini. Om. Nanti kita lihat bagian mesinnya ya. Gitu. Ya lumayan lah kalau agak capek kalau naik mobil gini pas musim hujan. Iya. Tapi kan udah bukan musim hujan, udah mulai pancaroba nih. Suka hujan daerah sini. Oh, iya. Mendadak. Ya. Om, kita lihat mesinnya. Oke, siap. Oke, nah ini penguncinya sebelah sini. Ada dua ya. Ah. Oke. Nah ini teman-teman, kompartemennya terlihatnya memang kecil ya, karena bentuknya seperti Sebenarnya memang segitiga ya? kecil. Jadi mesin aslinya Maka- 2200. Makanya ini dikorbanin. Firewallnya. Oke. Jadi agak mundur di ke belakang. Oke. Jadi aslinya mesinnya 2200 bensin. Ah. Nah, tapi karena mungkin ya mobil Rusia ya, komponen susah. Akhirnya kita diganti ganti sama yang 4000-an nih. swap Toyota Jepang ya kan. 2F ya. Oke, jadi gantinya ini mesin hardtop atau Toyota 2F ya, kodenya 4200 ya. 4000 ya. Ya karena spare partnya gampang ya. Gampang kalau itu. Mau mogok di mana aja, Iya. jika banyak mekanik yang bisa perbaikin. Heeh. Nah, selain itu apa saja yang dirubah di sini Om Kristo? Ada perubahan dari Kalau mesin sih enggak ya. Cuman ya hardtop ya, semua masuk. semua masuk ya, radiator, terus apa? Gardan belakang gitu. Rem semua. Heeh. Oke. Susah nggak sih ngerubah dari ini, tinggal apa? Nah, kebetulan kan Susah. kita udah jadi juga ya. Oke, waktu dapat mobil ini sih udah Udah kondisinya jadi, sudah cuman terpasang memang mesin. agak ribet karena tetap aja kita kan kadang-kadang yang ngerjainnya siapa, yang ini, wah ini kok begini nih, biasanya begini karena kita ngobrol sama orang komunitas kan. Oh iya. Wah harusnya ini bang, pakai ini gitu kan. Ah, Kayak namanya plus minus lah. Tapi untungnya sih kalau menurut saya karena sudah mengganti pakai mesin Toyota TWN Jepang, seharusnya tidak susah aja, cuman posisinya aja yang agak-agak iya. sedikit berubah ya. karena ini kan aslinya juga kan setir kiri semuanya. Masuk ke Indonesia setir kiri ya? Setir kiri. Oke, jadi ini udah konversi Ini juga udah ke kanan ya. berubah juga ke kanan. Supaya masuk tol lebih Biar gampang. gampang bayar parkir, tapi ya kan. Tap-nya, kartunya lebih Kalau gampang. sendiri kita capek. Iya. Ya mudah-mudahan nggak ada kendala ya. Ya, Sepanjang ini nggak ada masalah ya mobilnya. Nggak ada, namanya mobil tua kadang-kadang aja batuk-batuk dikit. Iya.
Nah ini teman-teman, mobil mesinnya sudah diganti juga supaya ya, buat enak dipakai harian mungkin jalan-jalan weekend. Iya. Siap. Om, nanti saya ikut coba ya, nyobainnya kayak apa sih boleh, rasanya. Boleh. Siap. Nah, kalau misalnya mau kayak ginian, mendingan beli sekarang. Karena Karena besok harga naik. Udah mulai banyak yang nyari. Wah, Karena iya. modelnya antik gitu kan. Siap. Ini antik banget sih. Dia selisih 2 tahun aja sekarang udah jauh harganya. Oh ya, Jadi bahan yang dulunya terserah gitu ya, sekarang jadi nggak bisa gitu. Karena udah mulai banyak yang nyari. nah Om boleh cerita nggak sedikit? Kira-kira nih kondisi sekarang untuk bahan rata-rata di angka berapa ya mobil? Ada 40-50 bahan 40-50 bahan jelek ya? bangke. Bangke ya. Karena ini sendiri coba kalau berdiri aja di sini nggak apa-apa. Di kap mesin. Heeh. Karena saking tebelnya ya pelatnya Tebal ya. deh, pelat besinya beda nih. Ini kalau diketok bunyi. Wah iya nih. Mobil perang. Mobil perang makanya. Teman-teman kita lihat interiornya ya. Ya. Nah, Om Kristo izin ya, gue coba masuk deh ke belakang ya. Wah ini karena nggak ada atapnya, ini katanya bisa dilipat ya. Oke. Bisa enak-enak aja seenaknya gitu. Iya. Duduknya. Duduk di atas sono Wah. apa ya, ikat kayak waktu zaman dulu. Oke. Mau jalan kita? Oke, tapi kita ngomongin interior dulu. Siap. Om Kristo duduk aja di depan. Apa berdiri Wih, biar berdiri ya. kelihatan ya. Siap. Kita ngomongin interiornya ya teman-teman. Ini karena sudah gasnya, ya tadi ya kita ngomongin gas itu kan susah di Indonesia. Iya. Kondisinya juga bermacam-macam. Jadi ini yang sudah custom. Jadi sebenarnya kalau ngomongin kaca depan ini sebenarnya sudah sudah apa ya? Ditahan nih. Ditahan ya, maksudnya Nih, sebenarnya aslinya bisa dia kaca itu dilipat. bisa ke depan dibuka dan si apanya rangkanya itu bisa Rangkanya maju ke di depan. Jadi kalau ini kaca diangkat ke atas, ininya tidur gitu. Ya, siap. Kayak Willys Bisa. berarti ya. Iya, Oke. sama dia. Siap, Cuman karena pakai roll bar udah diikat. Oke, Nggak siap, bisa. siap. Karena ada roll bar jadi ini diikat ya, nggak bisa ya. Oke, bagian dashboard juga sebenarnya ini Begini modelnya. sudah didandanin ya. Jadi emang dibikin kekinian nih. Nggak ada tatakan, nggak ada tape ya kan. Ya, dibikin simple aja ya. Heeh. Dibikin simple tapi ada panel-panelnya. Terus setir juga sudah ganti Nardi. Terus juga ini panel-panel indikator itu memang aslinya atau ada campuran? Ini kalau ini cuman speedometer yang masih asli. Speedometer yang masih asli. Kalau yang lain udah ganti. Oke, yang lain kayak voltmeter ya. Semua ampere itu apa? Oli, temperatur apa udah Temperatur, ganti. oli, oil meter itu sudah ganti ya supaya lebih fungsi aja ya. Siap. Juga ada head unit itu ditaruhnya dibikinkan kayak panel tambahan. Nah, lantas tadi yang unik ya, tadi lihat video-videonya ternyata si mobil ini punya semacam 3 tuas transmisi ya. Iya. Batangnya ya. Jadi ada gigi biasa. Biasa, ada high-nya, ada low-nya. Jadi ada transfer case-nya maksudnya Sendiri-sendiri dia. sendiri-sendiri ya untuk penggerak 4 rodanya ya. Untuk high sama low-nya ya. Oke. Unik sih, mudah-mudahan kita kapan diajakin sama Om Kristo ketemu si mobil Ya, boleh, aslinya ya. boleh. Tapi susah juga ya. Susah nyarinya di Indonesia, yang jalan cuma 5 kali 6 biji Iya. Indonesia. Nah ini juga jok juga katanya impor Amerika nih ya. Iya. Unik sih bentuk joknya tuh mirip-mirip SUV sana kayaknya ya. Posisi pengaturan joknya, setelan, sandaran juga bisa digeser ke depan. Berikut juga yang belakang ya. Iya. Jok belakang juga seperti ini. Wah ini sih udah jatuhnya gas 69 custom lah. Tapi seru ya ini kalau buat Seru. jalan-jalan sore kayak gini nih. Asal nggak hujan. Asal nggak hujan. Oh bentar kita cobain ya. Boleh ya, Ya, ayo boleh. kita cobain ya. Ayo kita mau jalan boleh. Oke teman-teman kita mau izin coba ya. Ya. Ini satu ke belakang ya. Ya. Oke ini jadi giginya sama persis sama FJ ya. Ya. Oke. Iya. Agak
agak seru suaranya kan. Kenapa? Iya, Agak suaranya seru-seru. mungkin gara-gara ganti knalpot itu ya. Iya. Wah. Ini ngomong-ngomong gitu, si apa? Mesin sih nggak ada kendala ya. Nggak ada. Sementara Terus juga four wheel masih aktif ya. Masih, walaupun jarang dipakai ya kan. Walaupun jarang dipakai ya. Iya, hampir nggak pernah. Berarti lagi. mobil kota ya. Mobil kota. Ini jalan-jalannya kemana? BSD? Dia paling jauh Priok ya kan. BSD Priuk nih, ada. Ini masuk tol nggak? Masuk tol. Wah. Waktu itu pas lagi ada acara serah terima Panglima lah, diminta ikutan, ya ikutan lah kita gitu. Jadi ini pengalamannya juga banyak ya. Iya. Karena banyak difavoritin sama tentara ya. Iya. Jadi mungkin mobil ini apa ya? Dijadiin apa ya? Simbol ya. Simbol kan, ngaco ya katanya. Kalau temen ada yang di Jepara pakai mobil ginian, ada diteriakin orang, wah ini mobil zaman PKI nih katanya gitu. Tapi mungkin bisa aja tahun-tahun segitu ya. Ini kan Iya. tahun 50-an, 50 Iya. 60-an ya kan. Mereka mungkin dulu udah hidup kan, jadi tahu gitu Iya, kan. tahu bener. Kejadian di Jepara kan banyak katanya kan. Iya, ya. Teman-teman ini jadi saya lagi nyobain nih first impression sih, first drive lah. Karena enaknya lagi karena si mobil ini sudah setir kanan ya. Iya. Aslinya kan setir kiri. Jadi Kiri. ya seperti kebanyakan mobil di Indonesia. Iya. Dan agak- juga feeling berkendaranya kayak mungkin mesinnya juga mesin FJ40. Jadi rasanya nggak sulit lah. Pantas Om Kristo ini bisa tampil nakal-nakal nih kalau kemana-mana jalan-jalan, atap terbuka. Lawannya cuma satu, hujan. Hujan kabur. Siap. Teman-teman, terima kasih ya sudah nonton video ini. Om Risma, terima kasih ya. Makasih. Sudah bisa diajak ngobrol-ngobrol. Maaf nih tadi kita sempat berhentiin ya di jalan nih. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman tadi kita berhentiin di jalan, terus juga karena kita penasaran mobilnya kok unik ya. Gitu akhirnya bisa langsung syuting nih. Oke teman-teman, itu aja video kali ini. Terima kasih banget sudah menonton. Kalau suka dengan video-video seperti ini, tolong di subscribe, di like, mau di komen silakan. Kita juga punya akun Instagram di @otojadul. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Oto Jadul, makin sukses. Ya, makasih ya.